menyapa kita semua. Shalom. Shalom. Selamat malam buat semuanya. Selamat malam. Aduh, generasi muda Tuhan sayang. Ya, Malukunya Ibu buat muda ya. Karena di sini bukan hanya Maluku semua, ada juga yang dari Nias, dari Sulawesi, dari Mentawai. Jadi generasi muda Tuhan sayang. Shalom. Shalom. Oh, itu baru oke. Nah, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang ke-1. Mari buka Alkitab bersama-sama. Jadi GMTS, singkatan yang sebenarnya Generasi Maluku Tuhan Sayang. Jadi bukan hanya Maluku yang Tuhan sayang, generasi muda yang hadir malam ini Tuhan sayang. Amin. Amin. Termasuk ibu juga masih muda. Ya, 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Kita baca satu ayat ini sekali lagi dalam Alkitab kita di Perjanjian Baru, 1 Petrus 1 ayat 22. Kita baca bersama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, satu tema yang luar biasa yang diberikan kepada ibu, cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Nah, kita melihat dalam surat Petrus ini menunjukkan kepada kita bagaimana orang-orang Kristen mula-mula yang tersebar di Asia Kecil pada waktu itu, mereka mengalami pergumulan, mereka mengalami tekanan, mereka mengalami penderitaan yang notabene mereka adalah orang-orang perantau pada saat itu. Dan mereka juga mengalami krisis identitas. Kalau di pasal 2 ayat 12 dibaca di sana, jadi mereka tidak dipandang, bahkan dianggap sebagai kaum marginal. Nah, ini tidak ada kelebihan atau hak istimewa yang diberikan kepada orang-orang Kristen yang mula-mula tersebar di Asia pada waktu itu. Bahkan kalau kita baca di pasal 2 ayat 12, di pasal 3 ayat 16, di situ dikatakan bahwa kali-kali mereka difitnah dan dinista. Mereka juga mengalami ketidakadilan pada saat itu. Dan di tengah-tengah kondisi seperti ini, surat Petrus, Rasul Petrus menuliskan kepada mereka dengan harapan supaya mereka mendapatkan kekuatan dan pengharapan. Kita pun yang hadir hari ini, ibu pun adalah orang perantau, bukan asli Bekasi. Di sini ada Maluku, ada Batak, ada Nias, ada apa lagi? Mentawai. Ketika kita datang di tempat ini tidak lepas dari pergumulan, tidak lepas dari tekanan hidup, apalagi yang masih mula-mula. Kangen-kangen kampung dan sebagainya. Ya, tentunya tidak berbeda, tidak jauh bedanya dengan orang-orang Kristen mula-mula di sekitar Asia. Mereka juga mengalami pergumulan. Memang pergumulan kita bentuknya beda-beda. Ada yang sudah 1 tahun, atau ada yang masih 6 bulan di sini. Kalau ibu tahun 93 berantau datang ke Jakarta, belum lahir kan kalian? Iya, Weni aja lahir 94. Saya sudah SKH 98, dia baru 4 tahun. Ya. Ada yang baru merantau 1 tahun, nangis-nangis di tempat kos atau di asrama. Nah, dengan kondisi seperti ini, lewat tema malam hari ini, cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan, kita perlu mengamalkan persaudaraan. Keluarga jauh, siapa yang kita anggap saudara di sini? Orang terdekat kita kiri kanan, betul tidak? Teman-teman seperjuangan. Kalau kamu sakit, telepon mama datang. Pasti siapa yang satu kos, dialah yang menjadi saudaramu, dialah yang menjadi keluargamu. Ibu tahu semua kita ini perantau, benar?
kecuali yang 2 anak kecil ini mungkin mereka asli. Ini generasi kecil ini. Nah, dengan demikian, kalau ibu boleh tanya kepada pengurus GMTS, apa alasan mengambil tema ini? 2021 tema ini merupakan tema Persekutuan Gereja Indonesia PGI. Makanya Natal 2021 hampir semua mengkhotbahkan 1 Petrus 1 ayat 22, karena dilihat kondisi sekarang, apalagi COVID-19, belum selesai COVID-19 ada Delta, tiba-tiba datang Omikron. Kita manusia apa? Saudara-saudara, makanya daripada itu firman Tuhan, saya percaya tema malam hari ini ada alasan tersendiri yang diambil oleh GMTS. Karena hal-hal di atas, kita perlu saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Amin. Amin. 1 Petrus tadi kita baca ayat 22 pas bagian B, dikatakan seperti ini, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Lalu dikatakan, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Rasul Petrus mengajarkan kita dalam menghadapi kondisi penderitaan ini, tekanan hidup sebagai orang pendatang, perantau, jelas sekali. Sehingga yang pertama tadi, mengamalkan kasih persaudaraan. Dalam mengamalkan kasih persaudaraan dikatakan harus tulus ikhlas. Bukan hanya tulus ikhlas, dikatakan harus apa? Bersungguh-sungguh dalam mengasihi. Nanti kita akan bahas seperti apa mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas. Kasih persaudaraan dalam bahasa Yunani, kata persaudaraan adalah Philadelphia. Itu ada dua suku kata, phileo dan adelphos, artinya kasih persaudaraan. Sesuai firman Tuhan pada malam hari ini dan sesuai tema yang diberikan oleh GMTS di ibadah Natal pada bulan Maret ini, cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas dan yang sungguh-sungguh? Kalau lihat di kamus besar bahasa Indonesia, menggerakkan ada 3 arti. Jadi kata menggerakkan, cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan, kita ambil kata menggerakkan. Kalau di KBBI yang pertama, menggerakkan itu menjadikan bergerak. Jadi kita yang bergerak. Kalau nggak ada kita yang menggerakkan, tidak bergerak. Jadi dari kita yang menggerakkan. Lalu yang kedua, membangkitkan atau membangunkan. Ini berhubungan dengan perasaan hati. Dan yang ketiga, kata menggerakkan menurut KBBI Indonesia ya, mengubah kedudukan. Bagaimana mengubah kedudukan? Coba saya mau tanya, ada yang butuh uang di sini? Doi. Tahu doi? Sama kan orang kalau bilang doi? Kalau mau maju, ibu kasih doi. Tidak mau. Serius, masa ibu di mimbar ibu mau bohong? Maju yang mau doi. Aduh. Yang mau doi silakan. Bergerak. Cepat-cepat doi uang. Sini anak C. Mas memang ada di saku Oh iya. Makanya ibu nggak mau ngapa-ngapain, cuma mau kasih dia. Tapi dia syarat. Kamu udah kenal ibu kan? Tapi ibu mau kamu kenal ibu, kamu anggap ibu sebagai saudaramu dengan sungguh dan ikhlas dan tulus hati. Betul? Mau? Ibu kasih duit. Serius? Ini dilihat loh. Terus ikhlas. Iya dong. Tuhan berkati. Nah, jadi kamu jangan tidak ikhlas sama ibu ya. Iya. Harus ditulus ikhlas ya. Ya lumayan, nggak baju. Uang ternyata dapat menggerakkan kasih persaudaraan, betul tidak? Betul. Makanya ada pepatah bilang ada gula ada semut. Betul? Ada uang abang sayang. Kalau nggak ada uang abang ditendang. Kalau kita ada uang, teman datang semua. Kecuali nggak ada teman, nggak ada uang. Walaupun tidak bersaudara, kalau ada duit, oh saudara saya itu.
Intinya uang dapat menggerakkan persaudaraan, tapi ingat, uang tidak bisa menjadi dasar. Jadi sekali lagi, uang dapat menggerakkan persaudaraan. Buktinya tadi Anece karena dapat 50.000 dia mau. Oh iya Bu, ibu ingat ya, saksi ya, kalau dia tidak menganggap ibu sebagai saudara dengan tulus. Nah, teman-teman ingatin dia. Tes dulu. Tapi ingat, uang tidak dapat atau tidak bisa menjadi dasar kehidupan untuk menjalin persaudaraan. Sekali lagi, ingat, uang bisa menggerakkan persaudaraan, tapi uang tidak bisa menjadi dasar kehidupan untuk menjalin persaudaraan. Kita baca ayat firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 12. Alasan tadi yang ibu bilang, uang tidak bisa menjadi dasar kehidupan untuk menjalin persaudaraan. Yuk baca Matius pasal yang ke-24 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih Philadelphia, yang tadi kita bahas, kasih persaudaraan, akan jadi dingin. Kalau nggak ada uang, nggak ada saudara. Lalu kasih storge, kasih eros. Nah, kasih eros ini kan yang pacaran. Siapa yang sudah punya pacar sini? Sudah pernah dikhianati? Atau mungkin mengkhianati? Ada yang mengkhianati nggak pacarnya? Bertobat. Nah, kalau hanya sebatas kasih tadi, hanya Philadelphia, hanya storge, hanya eros aja. Kalau pacaran ya, kalau sudah dingin nggak ada maunya, apalagi nggak seiku DP mau, ya saya putus banget. Sekarang kan orang pacaran begitu kan, nggak ada kasih. Kalau nggak ada kasih, putus tau nggak? Tanda kita sayang apa? Sini kita mau cium bagaimana? Oh, tanda sayang itu begitu, padahal salah. Kalau memang dia cinta kamu, dia menghargai, dia jaga dirimu. Amin. Sebatas apa? Video call pulsa, habis itu pulsa. Sampai lupa makan, lupa mandi. Oh kalah. Tapi ibu percaya di sini tidak ada. Amin. Jadi Alkitab katakan akan menjadi dingin. Tahu dingin jadi beku. Itu Matius 24 ayat 12. Makanya hari ini, malam ini, hanya dengan cinta kasih Kristus kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus, ikhlas, dan sungguh-sungguh. Alasan mengapa kita dapat mengamalkan persaudaraan dengan cinta kasih Kristus yang dapat menggerakkan persaudaraan dengan tulus, ikhlas, tidak munafik, dengan sungguh-sungguh. Di bagian B tadi di 1 Petrus 1 ayat 22 bagian B dikatakan di sana, hendaklah kamu sungguh-sungguh. Coba kita lihat ayat itu. Masih di teks kita 1 Petrus pasal 1 ayat 22 bagian B. Di situ dikatakan begini. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kalau kita lihat dengan baik kata sungguh-sungguh, di Alkitab asli terjadi perubahan kata di bahasa aslinya, bukan lagi Philadelphia di situ, tetapi itu menggunakan kata agapasate atau agapao, agape. Jadi itu yang terjadi pergerakan kata untuk kamu sungguh-sungguh saling mengasihi, itu agapao, agape. Jadi artinya untuk mengasihi saudara seiman dengan tulus ikhlas, standarnya apa Bapak Ibu? Standarnya generasi muda adalah apa? Kasih tertinggi, yaitu kasih Allah. Amin. Kasih agape. Kalau kita berdasarkan 3 kasih tadi, kata Alkitab tadi, Matius akan jadi dingin. Jadi bukan lagi kasih persaudaraan yang didasari dari kasih manusia, tetapi ingat, melainkan kasih persaudaraan yang didasari dan kasih Allah itu sendiri. Tahu Mother Teresa?
paling senang ini tokoh. Bukunya tebal. Jadi ketika ada wartawan datang mewawancara Mother Teresa, Mother, apa alasan sampai Mother mengasihi orang-orang di pinggir jalan? Sampai Mother menganggap mereka saudara-saudara Mother. Mother tampung kadang Mother yang kasih mandi, kasih magang. Apa alasannya? Jawab Mother Teresa hanya begini, karena kasih Kristus di hati saya. Amin. Jadi alasan supaya kita mengamalkan kasih persaudaraan harus digerakkan dengan cinta kasih Kristus. Gak bisa kalau cinta kasih Philadelphia, gak bisa kalau kasih Eros, gak bisa kalau kasih Storge, gak bisa. Kalau berdasarkan itu satu kali akan dingin, tapi kalau kasih agape, kasih Kristus yang ada di dalam hidupmu, itu yang menggerakkan kita untuk mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas. Amin. Generasi muda, amin. Coba bilang kiri kanan, kasih agape. Kasih agape. Jangan bilang kasih eros ya dulu ya. Cinta kasih Kristus atau kasih agape yang dapat mempersatukan kita malam hari ini. Ibu percaya karena cinta kasih Kristus yang mempersatukan apa? GMTS. Luar biasa ini generasi Maluku Tuhan sayang. Generasi Maluku Tuhan sayang. Wah, ada orang bangga sekali dan bilang Tuhan sayang Pak Beta. Jadi di luar Maluku Tuhan tidak sayang kan? Orang Nias, Tuhan sayang nggak? Sayang. Orang Batak, Tuhan sayang nggak? Sayang. Sulawesi, Sayang. iya Tuhan sayang. Jadi kita juga harus semangat, bukan hanya Maluku, tetapi orang semua yang hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Jadi yang hadir malam hari ini bukan hanya Maluku, dari berbagai generasi yang bisa menggerakkan kasih persaudaraan, yang bisa menggerakkan engkau hidup dalam kasih persaudaraan. Dasarnya adalah kasih agape. Amin. Kalau kasih Kristus dalam hatimu, engkau tidak akan memilih-milih teman. Haleluya. Kalau kasih Kristus dalam hatimu, engkau tidak akan melihat satu mata kepada yang lain. Saya hanya mau dekat dengan satu suku saya. Di luar suku saya tidak mau berkomunikasi. Di sini nggak ada sih. Saya tidak mau orang hitam, kita mau jadi yang putih. Tapi yang hitam Maluku itu di Alkitab bilang hitam manis. Kalau putih nggak ada bilang putih manis. Jadi kita yang hitam dan putih disayang, yang keriting dan lurus disayang. Amin. Luar biasa. Jadi maksud ibu ini karena kasih Kristuslah kita nggak melihat siapa orangnya. Bukan karena suku kita, saudara kita baru kita mau mengasihi ya. Kalau kita baca dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, yuk kita buka ayat ini. Dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Ayo cepat kita baca sama-sama dalam Injil Yohanes. Yang sudah dapat silakan membacakannya. Yohanes 13 ayat